Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya tentang afiliasi. Setelah sebelumnya kita membahas afiliasi di Shopee, untuk video kali ini kita akan fokus membahas afiliasinya di Lazada. Nah, kemarin sudah saya jelaskan apa sih itu afiliasi, keuntungannya afiliasi itu apa, bisa teman-teman tonton di video afiliasinya Shopee. Karena ini video lanjutan ya, nanti juga akan berlanjut di afiliasinya si TikTok. Jadi teman-teman kalau kurang paham tentang apa itu afiliasi, supaya video ini tidak terlalu panjang, teman-teman bisa tonton di video afiliasinya Shopee, itu sudah saya jelaskan di awal. Nah, nanti tinggal berlanjut Shopee itu seperti apa, Lazada seperti apa, nanti berlanjut di TikTok seperti apa. Oke, tidak lama-lama kita langsung praktekkan di seller centernya Lazada. Oke, sebelum kita ke seller centernya Lazada untuk praktek apa itu afiliasi, sebelumnya kita akan menjelaskan dulu apa sih itu afiliasi, terus nanti tujuan afiliasi, terus kenapa sih kok pakai afiliasi, apa sih keuntungannya, dan lain sebagainya. Nah, promo afiliasi ini sekarang lagi bagus-bagusnya juga, baik itu di Lazada, di Shopee, di TikTok, maupun di sosial media lainnya. Pasti teman-teman juga pernah lah mendengar atau pernah melihat konten atau lainnya tentang afiliasi. Kan ada afiliator, ada affiliate, ada afiliasi. Nah, tergantung kita mau jadi yang mana. Kalau kita seller, itu di Lazada juga ada namanya seller afiliasi, atau di Shopee juga ada seller afiliasi. Kalau kita cuman mau share produk kita untuk diafiliasikan ke afiliator yang ada di luar sana, itu juga tidak masalah. Kalau kita pakainya yang kita sebagai seller, kita share untuk afiliator-afiliator di luar sana untuk nge-share sebanyak-banyaknya produk yang kita jual. Karena sekarang tuh banyak sekali afiliator. Nah, biayanya pun juga di Lazada termasuk murah. Tapi yang termurah itu menurut kita itu di Shopee. Tapi jangan lihat murahnya ya. Karena afiliator itu pasti mencari toko atau mencari produk yang memberikan komisi terbesar. Nah, jadi percuma juga, misal di Shopee nih bisa 2%, tapi kalau nggak ada afiliator yang masuk kan percuma. Kalau di TikTok biasanya 10% atau harusnya di atas 10%. Nah, tergantung kita bagaimana mengatur harga di produk-produk kita, atau tergantung seberapa sih laba yang kita dapatkan dalam presentasenya. Nah, nantinya kita bisa mengkalkulasikan untuk biaya admin sekian persen, untuk biaya promo sekian persen, untuk afiliasi sekian persen. Nah, nanti kita bulatkan menjadi berapa persen sih globalnya biaya yang kita keluarkan. Nah, apa itu afiliasi? Kita cek di seller centernya Lazada supaya jelas ya, karena nanti kalau saya asal ngomong nggak tepat, nanti malah teman-teman jadi bingung. Nah, lebih baik kita baca dulu di seller centernya Lazada, karena di situ diterangkan. Oke, kita ke seller centernya Lazada. Nah, afiliasi itu di mana sih posisinya? Nah, itu nanti ya, nanti kita praktekkan. Afiliasi itu ada di promo berbayar. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih afiliasi. Kita masuk ke pusat bantuan. Nah, di pusat bantuan ini kita ketik afiliasi. Nah, AF gini aja. Nanti di sini ada banyak sekali tentang afiliasi. Sebenarnya teman-teman bisa mempelajari materi tentang afiliasi itu di seller center itu sebenarnya bisa, baik itu di Shopee, di TikTok, di Lazada, itu semuanya ada. Tinggal teman-teman mengembangkan. Nah, ini adalah hasil dari pengembangan saya memahami materi dari universitinya masing-masing marketplace, terutama Lazada untuk poin video ini. Nanti di Shopee kita akan buatkan next video ya, satu-satu supaya jelas. Nah, apa itu afiliasi? Kita cek di sini. Promo afiliasi. Kalau misal teman-teman mau cek tentang pembaruannya, nanti ada semua. Nah, tapi kita fokus ke afiliasi. Apa itu promosi afiliasi? Ada banyak poin nih. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti kalau saya bacakan semuanya, teman-teman malah bingung.
kepanjangan juga. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini semuanya, tapi saya jelaskan sedikit ya. Apa itu promosi afiliasi? Promosi afiliasi memungkinkan Anda mendorong penjualan untuk toko Anda dengan mitra afiliasi Lazada dengan ROI yang terjamin. Nah, ini biasanya afiliasi itu memang ROI-nya bagus. Rata-rata di atas 20, bahkan ada yang 50, ada yang lebih dari itu. Tergantung produk kita ya, sama kita memberikan komisi seberapa, karena afiliator itu kan di luar itu ada jutaan afiliator yang siap memasarkan produk-produk kita kalau kita memberikan penawaran yang menarik. Nah, karena Anda hanya perlu membayar ketika produk Anda berhasil terjual, selain meningkatkan penjualan, Anda juga dapat mempromosikan produk Anda di lebih dari 100.000 mitra afiliasi dalam berbagai format dan dapat lebih banyak exposure ke toko Anda tanpa biaya tambahan. Nah, apa itu exposure? Exposure itu penyebaran, atau exposure itu Ya afiliator itu kan menyebarkan gitu toh. Maksudnya gitulah. Intinya penyebarannya itu lebih luas, exposure, banyak exposure, atau nanti banyak mendatangkan traffic. Harapannya dari traffic itu mendapatkan penjualan. Terus siapa yang dapat menggunakan promo afiliasi? Nah, ini poin kedua ini, ada seller yang bisa menggunakan, ada seller yang tidak bisa menggunakan. Nah, nanti teman-teman baca. Kan kalau nanti ketika kita praktekkan di teman-teman nanti belum bisa, berarti poin kedua ini harus teman-teman pahami. Tapi kalau bisa nanti langsung eksekusi aja kan gitu. Nah, hanya penjual tertentu yang memiliki akses promo afiliasi. Jika Anda ingin mengakses promo afiliasi, Anda dapat menghubungi manajer akun Anda dan bisa dengan kami di pusat bantuan. Mulai tanggal 15 Desember, semua penjual di Lazada dapat mengakses promo afiliasi. Namun untuk seller yang mendapatkan poin pelanggaran, akses ke promo afiliasi akan ditangguhkan selama waktu yang ditentukan seperti tabel di bawah. Nah, ini poin-poinnya teman-teman baca. Siapa saja mitra afiliasi? Ini teman-teman bisa perhatikan. Nah, poinnya apa sih? Nah, poinnya sebenarnya adalah kita itu saat ini untuk mendapatkan banyak traffic itu ada banyak cara. Termasuk afiliasi. Kan ada nih promo berbayar, terus ada afiliasi, terus nanti ada campaign, terus ada promosi dan lain sebagainya. Semuanya itu satu kesatuan. Jadi teman-teman sebisa mungkin atur harga yang lebih longgar. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti semua yang diinginkan sistem. Sistem itu membuat program itu pasti bagus untuk seller-sellernya. Tinggal bagaimana kita mengolah, mengikuti, memodifikasi atau menginovasikan supaya kita bisa masuk ke sistem itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu loh. Nah, langsung kita praktekkan aja lah. Daripada kelamaan kan, langsung kita praktekkan aja. Oke, kita seller center lagi. Setelah itu kita masuk ke pusat pemasaran. Nah, di pusat pemasaran ini sebenarnya tempat di mana teman-teman bisa mengeksplor toko teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam artian gini, teman-teman mau secara biasa itu bisa ikut campaign. Nanti tinggal biaya adminnya menyesuaikan, misal 2,8% atau 2,5% atau berapa, nanti sesuai campaignnya. Terus teman-teman mau hanya menggunakan promosi, itu bisa teman-teman menggunakan voucher, flexi combo dan lain sebagainya, follower dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa dipromosi seperti video-video sebelumnya yang kita jelaskan. Terus ada fitur traffic. Nah, ini saya jelaskan sebentar ya. Nanti fitur traffic, naikkan produk baru. Tapi ini sekarang itu kurang, saya juga belum memahami. Kalau dulu traffic fitur traffic ini biasanya ada naikkan produk dan lain sebagainya. Tapi di sini sekarang itu lebih ke produk paling dicari dan rekomendasi dan lain sebagainya gitu. Tapi ini bukan fokus kita. Nah, teman-teman juga bisa last live, bisa live. Silakan kalau teman-teman yang punya talent atau teman-teman punya bakat untuk live, silakan bisa live.
Nah, kita fokus ke promosi berbayar. Loh, kok afiliasi masuknya di promosi berbayar? Iya, afiliasi masuk di menu promosi berbayar. Di promosi berbayar itu ada 3. Ada promosi produk baru, ada promosi afiliasi. Kemarin kayaknya kita sudah membahas di promosi produk. Kalau produk baru sama, hampir-hampir sama dengan promosi ini. Tapi kalau saya biasanya jarang menggunakan ini, saya lebih ke langsung produk. Kalau misal teman-teman punya produk baru dan pengen nyoba, silahkan dicoba dengan cara otomatis saja. Nah, kita masuk ke promosi afiliasi. Di promosi afiliasi, ini kalau sudah terbuka seperti ini berarti sudah pernah mengikuti atau sudah bisa mengikuti. Tapi kalau misal belum, nanti ada kalau belum bisa nanti di depan itu kalau kita klik itu ada tulisannya belum memenuhi. Tapi kalau belum pernah ikut, nanti memenuhi syarat tinggal diklik buat promosi. Nah, nanti pasti masuknya di sini. Cuman datanya pasti masih 0. Nah, di sini pengaturan campaign-nya itu selalu statusnya harus aktif. Tanggalnya adalah tanggal saat teman-teman mendaftarkan dan tanpa tanggal akhir. Biarin afiliasi itu aktif terus selama teman-teman bisa mengcover biayanya. Oke. Nah, di sini nanti bisa kita cek nih ROI-nya bagus terus loh. Ini 23 di atas 20 lah. Di atas 20 terus hari ini masih 0 karena kalau lihat harian biasanya enggak ini sih. Nah, ini 7 hari terakhir terus nanti 15 hari terakhir. Nah, ini ROI-nya bagus terus di atas 20 pasti biasanya. Nah, terus gini ada pertanyaan. Loh, nanti biayanya itu bagaimana kalau afiliasi? Afiliasi itu hanya produk yang terjual melalui afiliator dan sudah statusnya delivered. Itu baru kita dikenakan cas. Casnya berapa? Kalau di Lazada itu biasanya 4 plus 1, 5%. Ada juga sekarang itu untuk afiliasi itu kalau nggak salah sekarang komisi dasarnya itu 7% kalau nggak salah. Harusnya 7%. Nah, karena di sini saya bidding and bet bisa 4%. Ada nanti menyesuaikan. Nanti menyesuaikan di ininya itu berapa persen diikuti saja. Kalau misal nggak bisa, misal teman-teman kebesaran biasanya di 7%. Patokan utama awalnya. Tapi kalau teman-teman keberatan dengan 7%, teman-teman cukup isi 4% meskipun nanti ada peringatan bakal kembali ke 7%, biarkan isi aja 4% di kategori komisi dasarnya. Nanti teman-teman harus menambah komisi tambahan untuk produk 1%. Jadi nanti totalnya 5%. Nah, nanti kalau teman-teman di sini isi 7, nanti tambahan lagi 1% berarti 8%. Karena kalau nggak dikasih komisi tambahan ini nanti di sininya nggak aktif. Nanti komisi tambahan produknya nggak hijau jadi kuning, itu biasanya nggak aktif. Ini stoknya nggak ada. Nah, itu. Terus teman-teman bisa masang bannernya. Bannernya teman-teman bisa edit pakai Canva atau pakai apa, atau teman-teman bisa pakai ini di sini nanti ada materi iklannya. Materi iklannya nanti ada, teman-teman bisa ikuti. Nah, nanti materinya yang mana, misal teman-teman senang yang ini ya udah pakai yang ini, atau teman-teman suka yang mana nanti banyak kok pilihannya. Terus habis itu konfirmasi. Dan yang perlu teman-teman ketahui, ketika setting afiliasi di menu afiliasi, usahakan sebelum jam 15.00. Kenapa begitu? Karena kalau misal setting malam hari nih, kayak video ini saya buat di jam 8.30 WIB. Nah, itu nanti kalau saya setting sekarang, ini aktifnya lusa. Berarti ini hari Sabtu, aktifnya nanti Senin. Kenapa kok Senin? Karena sudah melewati jam 15 di hari Sabtu. Kalau saya settingnya tadi siang sebelum jam 15, itu nanti jam 00 itu sudah aktif afiliasinya, sudah diaktifkan oleh sistem. Karena gitu sistemnya. Jadi teman-teman usahakan kalau pengen misal keesokan harinya aktif, setting sebelum jam 3 sore. Tapi kalau teman-teman nggak masalah mau aktif lusa dan lain sebagainya, teman-teman bisa setting kapanpun.
jam berapapun bisa disetting, cuman aktifnya itu kalau lebih dari jam 15.00 berarti aktifnya di lusa, hari berikutnya lagi. Kalau misal teman-teman settingnya sebelum jam 15.00 itu akan aktif di jam 00 di hari berikutnya. Nah itu ya, jadi teman-teman harus pahami juga. Nah di situ nanti setelah teman-teman ngisi ini tadi, diisi 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Standarnya di 4 sih, tapi kalau misal teman-teman mau ngikuti 7 nanti plus 1 atau plus berapa, plus komisi tambahan ini sesuai dengan kemampuan teman-teman. Misal saya pengen buat 10%, di sini 7, di sini tambahannya 3. Boleh, nggak apa-apa. Semakin besar semakin bagus, karena akan mengundang banyak afiliator. Tapi keuntungannya bagaimana? Yaitu yang tahu teman-teman sendiri. Karena harganya kan sesuai dengan kehendak kalian. Nah oke, setelah itu terus tambahkan produk. Nah tambahkan produk. Produk yang sudah ditambahkan dia biasanya sudah tidak bisa di checklist. Nah usahakan semua produk kita masukkan di afiliasi. Jangan tertinggal satupun. Nah ini karena saya mau buat edukasi tentang ini, saya upload tadi kemarin itu saya upload untuk supaya bisa dibuat konten, nah, supaya bisa buat praktek. Nah kalau teman-teman misal sudah berjalan terus mau nambah kayak ini, misal sudah berjalan terus mau nambahkan promonya, mau menambahkan produknya, tinggal diklik tambah. Terus setelah itu konfirmasi. Nah di sini nih, teman-teman harus menambahkan komisi tambahan untuk mendorong produk tertentu di atas komisi dasar toko. Di sini kalau saya biasanya saya isi 1%. Terus tanggal mulainya tanggal sekarang, tanggal akhirnya itu tergantung teman-teman. Kalau saya biasanya minimal 3 bulan lah. Minimal 3 bulan atau selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kita tidak setting-setting terus. Loh tadi kan di atas sudah tak terbatas. Iya, untuk ikut programnya tak terbatas. Tapi untuk produk-produknya itu ada batas waktunya. Jadi harus diperbarui lagi. Kalau misal nanti kita cuman isi sampai tanggal 31 Mei gini, itu nanti setelah tanggal 31 Mei itu di sininya nggak aktif, tapi afiliasinya masih ikut kita, tapi di sininya nggak aktif. Jadi afiliator nggak bisa nge-share lagi, atau afiliator kehilangan produk kita. Nah makanya di sini kalau bisa diisi selama-lamanya, tapi yang di atas tadi itu memang tanpa batas waktu. Tapi kalau saya biasanya supaya kita bisa ngecek yang lain atau nanti nambah-nambah yang lain, itu biasanya saya buat 3 bulan. Atau ini yang lainnya kan sudah saya buat sampai dengan bulan 12 tanggal 31. Nah berarti biar bareng semua saya buat sampai akhir tahun 2022. Nah ini setelah itu misal nih banyak nih produknya yang dipilih, nanti biarin di sini nih, nanti tinggal di sini 1%, ini tanggalnya, ini tanggal akhirnya 1%, terus konfirmasi. Nah ketika sudah kita konfirmasi itu di sini kan statusnya belum aktif, ini komisi tambahan. Kalau tidak kita isi komisi tambahan nanti ini pasti kesilang. Tapi kalau misal kita isi udah di sini udah 1%, terus di sini masih komisi tambahannya silang karena waktu live-nya belum jalan. Nanti kalau udah jalan pasti dia langsung oke. Nah ini masih efektifnya 4%. Kalau misal teman-teman ragu lagi, teman-teman klik, teman-teman tambahin, diulangin gini, kirim, nggak apa-apa, terus di refresh. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya mudah banget untuk kita mempromosikan produk. Nanti setelah itu biarin aja wis. Ini dibiarkan nanti afiliator tuh datang dengan sendirinya. Nah, nanti tinggal kita baca datanya di sini. Baca setiap 2 minggu, setiap 1 minggu dan lain sebagainya. Kira-kira gimana? Kalau hijau semua gini kan enak gitu loh. Dan komisinya nggak banyak. Pengeluarannya cuma 103.000, kita sudah dapat uang 2.400.000 sekian dengan 15 orderan. Kan murah gitu loh dengan ROI sekian. Nah, semakin tinggi semakin banyak yang nyebar, semakin banyak orderannya, ya memang pengeluarannya tinggi, tapi kita juga pendapatannya pasti tinggi karena ROI-nya tinggi gitu loh. Nah, itu. Terus nanti kalau pengen ngecek lebih lanjut ya bisa dicek di promo afiliasi nanti di bawah sini.
itu teman-teman bisa cek data-datanya, detailnya seperti apa, mana sih produk yang mendapatkan pendapatan banyak. Oh, ini ternyata afiliator itu paling seneng menyebarkan produk ini dan produk ini. Nah, itu nanti bisa jadi ini jadi bahan untuk kita maksimalin di iklan berbayarnya mungkin, atau kita bisa maksimalin di optimasi variannya mungkin untuk menambahkan varian, mungkin warna, motif atau ukuran, supaya apa? Dalam satu iklan itu lengkap, banyak pilihannya untuk konsumen, karena kan kita nggak tahu konsumen itu maunya warna apa, motif apa, ukuran berapa. Kalau di iklan kita ada, ketika dia ngelihat iklan kita, oh ternyata saya ngelihat ukuran 180 nih ada di sini. Pilihan warnanya banyak, mereka mungkin bisa ada Hello Kitty, ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Mereka makin senang. Nah, itu. Terus afiliator juga senang. Karena apa? Variannya banyak. Terus nanti ketika dia nge-share, banyak yang beli, mereka juga dapat pendapatan yang banyak juga. Jadi saling menguntungkan. Nanti teman-teman bisa baca metriknya di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi promosi afiliasi itu sangat mudah. Kalau dulu teman-teman, awal-awal program ini diluncurkan, itu ketika kita klik aktifkan gitu ya. Ketika kita klik aktifkan, itu setiap produk yang terjual dipotong oleh Lazada kalau dulu. Nah, terus semakin ke sini saya dulu kan mencoba awal-awal program ini dibuka, saya coba potongannya banyak banget, terus saya nonaktifkan dan saya hampir 2 tahun atau 1 tahunan lebih itu nggak pakai afiliasi. Tapi semakin ke sini 1 tahun terakhir itu saya coba untuk ikut, ternyata sekarang sudah bagus, makanya saya berani membuat konten ini karena sudah saya pastikan Lazada ini afiliasinya bagus, begitu juga di Shopee, TikTok dan lain sebagainya itu udah bagus. Apalagi sekarang lagi banyak-banyaknya afiliator. Nah, itu bisa menjadi kesempatan kita untuk menambah traffic, menambah penjualan dari promosi-promosi yang afiliator itu sebarkan. Nah, mereka dapat komisi kalau penjualannya sudah deliver. Kita juga bayar mereka ketika barang yang kita jual sudah sampai ke tangan konsumen, jadi tidak ada yang dirugikan. Mungkin gitu dari saya. Kalau misal teman-teman mau belajar tentang jualan online ataupun offline, kalau teman-teman ada di Jogja, teman-teman bisa berkunjung di lokasi kita, bisa hubungi admin kita, di kontak di nanti deskripsi ada, atau teman-teman mau gabung di reseller dagangankita.com, teman-teman bisa hubungi admin kita untuk menanyakan apa saja sih keuntungannya, apa saja sih syarat-syaratnya, dan yang jelas di dagangankita.com semuanya gratis, belajarnya gratis, ikut resellerannya gratis, pokoknya semua kita fasilitasi. Teman-teman fokus jualan, Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa diskusi, misalnya bingung tentang apa, saya bingung nih mas tentang ini, boleh nggak dibuatkan edukasinya? Sangat-sangat boleh, sangat-sangat bisa, dan saya upayakan untuk terus update informasi-informasi terbaru di channel dagangankita.com. Oleh sebab itu, jangan lupa subscribe channel dagangankita.com, share dan komentar jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, serta follow semua sosial media dagangankita.com, ada di Facebook dan ada di Instagram. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.